Melihat tingkah aneh Jiang Yulian, Chen Ping langsung menjadi waspada. Mengapa ada jiwa lain di tubuhmu? Mungkinkah tubuhmu diambil darimu? Jiang Yulian bertanya dengan kaget. Dia merasakan sisa jiwa api oker di tubuh Chen Ping. Bagaimanapun, Sekte Jiwa Iblis sangat berpengetahuan tentang jiwa dan juga sangat sensitif, jadi wajar jika dapat mendeteksi bahwa masih ada jiwa di tubuh Chen Ping. Tubuhku tidak diambil, memang ada sisa jiwa di lautan kesadaran. Itu temanku, tubuhnya hancur dan jiwanya lemah, jadi aku tinggalkan dia di lautan kesadaran. Chen Ping menjelaskan. Ziyan sangat tersentuh saat dia mendengar Chen Ping memanggilnya teman. Untuk waktu yang lama, Ziyan telah hidup di lautan kesadaran Chen Ping, dan keduanya akan sering berkomunikasi. Namun, Ziyan tidak pernah berani berharap bisa menjadi teman Chen Ping. Anda harus tahu bahwa selama periode waktu ini, dia telah mengetahui sebagian besar identitas dan rahasia Chen Ping. Dia sendiri hanyalah seorang pembudidaya iblis kecil, bagaimana dia berani bersaing dengan Chen Ping. Sekarang setelah Chen Ping mengatakan ini, Zuyan tergerak ke titik di mana seorang sarjana akan mati demi orang kepercayaannya. Sepertinya temanmu sangat penting bagimu, dan kamu sangat mempercayainya, tapi tidak ada yang berani memasukkan jiwa orang lain ke dalam lautan kesadarannya sendiri. Itu hilang. Jika pihak lain memiliki niat jahat, mengendalikan lautan kesadaran Anda, dan mengambil tubuh Anda, maka Anda akan hancur. Jiang Yulian berkata dengan heran. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Lautan kesadaran Chen Ping, apalagi sisa jiwa yang terluka seperti Ziyan, bahkan jiwa yang kuat pun, memasuki lautan kesadaran Chen Ping, seperti berada di dalam sangkar. Jika Chen Ping ingin mereka mati, mereka akan mati. Jiwa Huda dan Huer memasuki tubuh Chen Ping dan berusaha merebut tubuh Chen Ping, namun Chen Ping dengan mudah membunuhnya. Adik perempuan, kamu baik-baik saja. Zheng Jian terhuyung dan bertanya pada Jiang Yulian dengan prihatin. Aku baik-baik saja, kakak, apa kabar? Jiang Yulian bertanya. Dia belum mati, dia hanya mengalami beberapa luka dalam. Zheng Jian tersenyum masam, lalu menatap Chen Ping dan berkata, terima kasih, rekan Tao, karena telah membantu saya. Saya berterima kasih. Sama-sama, saya melihat Anda terluka. Jika Anda tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, meskipun Anda tidak akan kehilangan nyawa, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda di masa depan. Chen Ping memandang Zheng Jian dan berkata. Ketika Zheng Jian mendengar ini, matanya dipenuhi kepanikan. Bagi seorang biksu, tidak bisa meningkatkan wilayahnya akan lebih tidak nyaman daripada mati. Tuan Cheng, apakah Anda seorang apoteker? Jiang Yulian memandang Chen Ping dengan kaget dan bertanya. Tahukah Anda, apoteker sangat langka di dunia para dewa dan manusia, di kedalaman gunung iblis mereka, apoteker bahkan lebih langka lagi. Bagaimanapun, tingkat kekuatan apoteker tidak terlalu tinggi, dan dia tidak akan dengan mudah pergi ke kedalaman gunung iblis, terlalu berbahaya di sini. Saya hanya tahu sedikit tentang keterampilan medis. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum perak dan berkata kepada Zheng Jian, rekan Tao, mohon tahan nafasmu untuk saat ini. Saya akan mengeruk memar di tubuhmu untukmu. Setelah meminum obat mujarab, kamu bisa perlahan pulih. Terima kasih banyak. Zheng Jian mengangguk dan menahan napas tanpa ragu-ragu. Bagi Chen Ping, Zheng Jian sebenarnya memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan. Chen Ping menerapkan akupuntur pada beberapa titik akupuntur Zheng Jian hanya dalam beberapa menit. Zheng Jian merasakan gelombang panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu seteguk darah hitam muncrat. Chen Ping menyingkirkan jarum perak itu, mengeluarkan pil berwarna gelap dan berkata, minumlah pil ini dan kamu akan sembuh dalam beberapa hari. Percayalah, di dunia para dewa dan manusia, sebenarnya tidak banyak orang yang berani mengambil barang dari orang asing seperti ini, kecuali mereka memang spesial satu sama lain. Zheng Jian meminum pil itu dan langsung menelannya. Terlihat bahwa Zheng Jian sangat percaya pada Chen Ping. Setelah menelan pilnya, Zheng Jian merasa jauh lebih baik. Tuan Cheng, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi Anda juga menyembuhkan kakak laki-laki saya. Saya ingin tahu kemana Anda akan pergi. Jika Anda tidak keberatan, saya harap Tuan Cheng bisa datang ke jiwa iblis kami sekte untuk duduk, dan kita juga bisa melakukannya. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa sebagai pemilik tanah.
Jiang Yulian bertanya pada Chen Ping. Gunakan itu. Chen Ping tertegun dan berkata dengan beberapa keraguan, apakah Nona Jiang juga tahu bahwa batu ajaib ini digunakan untuk membentuk kembali tubuh? Bab 3628, Berita tentang Batu Iblis. Sejujurnya, saya datang ke kedalaman Gunung Iblis hanya untuk menemukan Batu Iblis. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Chen Ping melakukannya untuk memilih Batu Iblis Surgawi, dan juga mengunjungi Gua Menelan Iblis. Apakah Tuan Cheng punya teman yang perlu membentuk kembali tubuhnya? Apakah itu yang ada di tubuhmu? Jiang Yulian bertanya. Tentu saja, Sekte Jiwa Iblis kami mengkhususkan diri dalam mempelajari jiwa. Membentuk kembali tubuh fisik jiwa juga merupakan sesuatu yang dipelajari sekte kami. Namun, Batu Iblis Surgawi sangat langka. Hanya biksu yang berada di alam Mahayana atau lebih tinggi yang akan menggunakan Batu Iblis Surgawi untuk membangun kembali tubuh fisik setelah tubuh fisik dihancurkan, karena tubuh yang dibangun kembali dengan Batu Iblis Surgawi akan menjadi sangat kuat. Jika tubuh yang dibentuk kembali terlalu lemah, tidak peduli seberapa tinggi alamnya, tidak akan ada gunanya. Ia tidak akan mampu menahan aura menakutkan, dan tubuh itu bahkan bisa meledak. Mungkinkah teman Tuan Cheng adalah seorang biksu di alam Mahayana atau lebih tinggi? Ketika Jiang Yulian mengatakan ini, dia menatap Chen Ping dengan mata penuh iri. Lagi pula, bisa berteman dengan para biksu yang berada di alam Mahayana atau bahkan alam yang lebih tinggi adalah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Chen Ping ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, aku tidak tahu kekuatan temanku. Dia hanya memberitahuku bahwa dia membutuhkan batu iblis, dan itu bukanlah teman di tubuhku. Kekuatannya teman di tubuhku sangat rendah. Chen Ping masih belum mengetahui apa kekuatan Feng Mo. Bagaimanapun, Feng Mo hanyalah sisa jiwa. Jika dia mengambil tubuh orang lain, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Mengenai keadaan Feng Mo pada puncaknya, Chen Ping tidak tahu. Ada juga iblis yin, iblis darah, dan Chen Ping tidak mengetahui wilayah mereka. Namun, Chen Ping tahu bahwa orang-orang ini pasti dapat dianggap sebagai makhluk kuat di dunia surga dan manusia, jika tidak, mereka tidak akan bisa ditindas. Mereka mungkin berada di alam Mahayana, atau mereka mungkin telah mencapai alam abadi yang lebih tinggi. Tapi ada satu hal, Chen Ping masih ingat apa yang pernah dikatakan Blood Demon. Tatapan ayahnya bisa membuat Blood Demon menghilang menjadi abu. Lalu ayahnya akan berada di negara bagian apa? Chen Ping mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dia tidak tahu kapan dia bisa terbang ke surga. Mungkin dia akan bisa melihat ayahnya saat dia mencapai surga. Tuan Cheng, batu iblis surgawi adalah benda yang sangat langka. Meskipun kami telah tinggal jauh di dalam gunung iblis surgawi selama bertahun-tahun, kami belum pernah melihat batu iblis surgawi. Namun, mungkin saja tuanku mengetahui beberapa hal, berita tentang batu iblis surgawi. Zheng Jian berkata pada Chen Ping. Niat Zheng Jian sangat jelas, yaitu membiarkan Chen Ping kembali ke sekte jiwa iblis bersama mereka, mungkin mereka bisa mendapatkan berita tentang batu iblis. Chen Ping sendiri juga mengetahui bahwa tidak mungkin menemukan batu iblis surgawi dengan berkeliaran di kedalaman gunung iblis surgawi, dia bahkan tidak dapat menemukan gua penelan iblis. Dia harus memiliki seseorang yang dia kenal baik untuk membimbingnya, jadi dia mengangguk dan setuju untuk mengikuti Jiang Yulian dan yang lainnya kembali ke sekte jiwa iblis. Chen Ping mengikuti Jiang Yulian dan Zheng Jian menuju sekte jiwa iblis. Faktanya, Chen Ping tidak tahu bahwa gua menelan iblis hanya berjarak beberapa ratus mil dari tempat mereka berada sekarang, dan mereka bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari sehari. Pada saat ini, jauh di dalam gua menelan iblis, lebih dari selusin mayat pembudidaya iblis ditempatkan di tanah. Pakaian mayat para pembudidaya iblis ini sebenarnya sama dengan pakaian Jiang Yulian dan Zheng Jian, mereka semua seharusnya murid dari sekte jiwa iblis. Awan kabut hitam mengelilingi puluhan mayat. Gumpalan energi mematikan terpancar dari mayat itu. Ningzi duduk di depan mayat-mayat ini, tiba-tiba membuka mulutnya, dan gumpalan kematian terus-menerus tersedot ke dalam tubuh Ningzi. Ning Keichen dan Qi Peijia mengawasi dari kedua sisi. Ekspresi kedua orang itu berbeda. Mata Qi Peijia penuh amarah dan pengecut, tapi wajah Ning Keichen penuh keraguan dan kebingungan. Sejak Qi Peijia membawa Ningzi dan Ning Keichen ke gua menelan iblis,
dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Ning Zi akan meningkat pesat, dan dia akan mampu menguasai teknik budidaya iblis tanpa seorang guru. Ada banyak gambar dan teks tidak jelas di dinding batu di mana-mana di gua menelan iblis, dan Qi Peijia hanya dapat mengidentifikasi 1 atau 2 dari 10 di antaranya. Tanda tanya, Ning Zi datang, tetapi dia memahami lebih dari setengahnya, seolah-olah Ning Zi selalu menjadi seorang kultivator iblis. Tapi Ning Zi jelas merupakan nenek moyang dari keluarga Ning dan seorang biksu manusia. Qi Peijia tidak bisa mengalahkan Ning Zi sekarang, dan sekarang bos di gua menelan iblis menjadi Ning Zi. Melihat Ning Zi menyedot energi kematian dari mayat-mayat itu, Qi Peijia menjadi marah dan takut. Dia takut Ning Zi suatu hari nanti tidak bahagia dan menghisapnya juga. Ning Keichen tidak mengerti bagaimana leluhurnya, yang akhirnya terbangun, menjadi seorang kultivator iblis. Sangat mudah untuk mempraktikkan teknik budidaya iblis. Setelah menyerap energi kematian dari mayat-mayat itu, Ning Zi menghela nafas panjang. Hahaha, bau yang familiar, perasaan yang menyenangkan. Ning Zi tertawa terbahak-bahak, tubuh lamanya ternyata jauh lebih muda saat ini. Ning Zi awalnya menyerap roh jahat dan menjadi pembudidaya iblis dari manusia. Sekarang dia telah kembali ke sifat aslinya sebagai kultivator iblis. Ini adalah puncak alam kesengsaraan. Jika bukan karena pembatasan kulit yang mengerikan ini, saya seharusnya sudah mencapai alam Mahayana sekarang. Ning Zi melihat tubuhnya dengan ekspresi sangat jijik. Meskipun nenek moyang keluarga Ning sangat kuat di masa lalu, mereka telah meninggal selama bertahun-tahun. Tubuh fisik diambil oleh Ning Zi, tetapi itu membatasi peningkatan alam. Jika Ning Zi dapat merebut tubuh biksu alam kesengsaraan yang masih hidup, kekuatannya akan meningkat pesat. Bahkan seorang beku yang baru saja meninggal di alam kesengsaraan jauh lebih kuat daripada tubuh yang telah mati entah berapa tahun ini. Leluhur, kamu. Ning Keichen memandang Ning Zi dengan heran, dengan kebingungan di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana leluhurnya bisa mengatakan hal seperti itu dan meremehkan tubuhnya sendiri. Tanda tanya, Ning Zi menyeringai pada Ning Keichen, lalu berkata dengan dingin, sebenarnya, saya bukan leluhur keluarga Ning. Saya hanya mengambil jenazah leluhur keluarga Ning Anda. Saya awalnya adalah seorang kultivator iblis, tetapi saya terluka parah dan hampir mati. Saya masih menyimpan jejak sisa jiwa saya, yang akhirnya memasuki tubuh leluhur keluarga Ning Anda. Jika sisa jiwaku tidak terlalu lemah pada saat itu, bagaimana aku bisa mengambil alih tubuh lelaki tua busuk yang telah mati selama bertahun-tahun? Sekarang aku akhirnya memiliki kekuatan. Aku ingin membangun kembali tubuhku. Kata-kata Ning Zi membuat Ning Keichen tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur yang dia ikuti dengan keras sebenarnya adalah seorang pembudidaya iblis. Tanda seru. Kini, dia akhirnya memahami kelakuan aneh nenek moyangnya selama kurun waktu tersebut. Wajah Ning Keichen penuh amarah, dia menggantungkan semua harapan kesuksesan keluarga Ning pada leluhurnya. Sekarang tubuh Ning Keichen sedikit gemetar, dia ingin mengambil tindakan, tetapi dengan sedikit kekuatannya, dia sangat rentan. Tetapi dia menemukan bahwa leluhurnya telah menjadi orang lain, yang sulit dia terima. Sekarang setelah kamu mengetahui kebenarannya, inilah waktunya untuk pergi ke bawah tanah dan menemani anggota keluarga Ningmu. Setelah Ning Zi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang besar menyedot Ning Keichen ke tangannya. Vitalitas Ning Keichen dengan cepat terkuras, dan kemudian ledakan energi kematian muncul dari tubuhnya. Ning Zi membuka mulutnya dan menghembuskan energi kematian ke dalam tubuhnya. Lalu dia melepaskan tangannya, dan tubuh Ning Keichen jatuh dengan keras ke tanah. Qi Peijia menatap semuanya dengan tatapan kosong, dan dia akhirnya mengerti kenapa Ning Zi bisa dengan cepat berlatih teknik budidaya iblis, ternyata dia adalah seorang kultivator iblis.